friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Biswayoga. Dan kali ini kita akan membuat Monday market reviewnya di hari Selasa, dikarenakan kemarin ada market yang lagi bank holiday. So kita langsung aja masuk ke dalam chart. As usual, kita pasti bakal di gold yang pertama. Nah, di sini kita berada di weekly time frame, yang dimana di weekly time frame di sini terlihat sangat clear banget. Kalau kita lihat di gold, ini dia punya double top, tapi belum valid. Terus kita juga punya area trend line di sini. Kita punya area trend line, dan juga di sini di weekly time frame kita mempunyai area support terdekat. Kalau kita lihat pergerakan dari gold, tiga minggu terakhir itu dia bearish sekitar 1420 pips ya. Di sini dia mengalami penurunan yang dimana di sini dia tertahan di Fibo 618, langsung continuation bearish. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Fibo 1.618 nya itu ada di angka 1825. Oke, di sini 1825 kita mark. Nah, jadi kita udah punya area terdekat. Yang pertama itu ada di 1863, lalu yang kedua ada di 1837. Sorry, di 1835 sampai di 1842. Ini zone yang ketiga, dan yang terakhir itu ada di 1822. Yang dimana di 1822 ini adalah area trendline dan juga area Fibo 1.618 dari si gold ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dari resistan ini ya, support yang sudah menjadi resistan ini sudah di break. Dia masih terus melakukan penurunan, dan kalau kita lihat di daily time frame di sini, kalau berdasarkan daily time frame, si gold ini memang lagi bullish trend. Di sini kita punya trend line, dan kalau kita lihat di sini support yang sudah menjadi resisten ini sudah di respect 2 hari lalu berupa shooting star. Jadi closing candle shooting star, lalu next candle-nya dia langsung bearish. Jadi next candle dia bearish sekitar 450 pips dalam satu hari. Oke, bearish 450 pips dalam satu hari, dan potentially kalau kita lihat dari candlestick dari gold ini dia masih sangat strong. Apalagi kalau kita ambil dari zone ini. Di sini zone ini belum bisa di break oleh si gold, which is ini menandakan bahwa gold ini masih kuat untuk melakukan penurunan. Jadi untuk penurunan kita bisa melihat respon dari si gold ini 1863. Di sini ada zone 1863, ada potential buat dia membuat LH atau lower high. Nah, di sini kita belum tahu koreksinya gold ini kapan. Jadi kita bisa breakdown lagi di 4 jam time frame. Nah, kalau kita lihat kemarin di sini dia di one day time frame, di sini dia berbentuk shooting star. Jadi that's why dia melanjutkan penurunannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada potensial dia korektif. Jadi ada potensi dia membuat koreksi ya di sini di gold di 4 hour. Nah, di 1 hour juga potensi dia membuat sebuah flag. Nah, jadi kalau kita ambil berdasarkan Fibonacci, di sini kalau di sini ada base kan, di sini base. Kalau base-nya ini di break naik, berarti di sini masih ada zone supply yang bakal dituju. Kalau base-nya ini di break naik, ada zone supply yang bakal dituju, baru dia melanjutkan penurunan. Tapi kalau dia langsung break dari area zone ini ke bawah, breaknya
itu dia ke bawah, berarti tinggal menunggu dia break, habis itu dia pullback, baru kita bisa eksekusi. Nah, kalau kita lihat dari weekly time frame pun di sini ada potensinya si gold bakal mencari support. Jadi supportnya ini di angka 1680. Ini ada potensial dia kesini, karena tujuannya kalau misalkan trendline ini di break, berarti next targetnya dia bakal di area trendline. Di area supportnya ini. Kalau trendline-nya di break, maka support bakal menjadi tujuan selanjutnya buat si gold. Nah, untuk sementara sekarang kita bisa menunggu flagnya ini, tinggal mencari confirm dari si flag, baru kita bisa memastikan gold ini bakal kemana. Cuman kalau dari daily time frame, weekly time frame, dan monthly time frame, di sini memang terlihat si gold ini butuh koreksi. Jadi bisa dibilang ini masuki zone sideways-nya dia. Nah, ini bisa dibilang juga dia ngebuat flag besar. Kalau misalkan dia turun ke area support 1677, berarti dia potensial membuat flag besar. Setelah dia turun, dia bisa continuation lagi naik. Oke. Untuk si gold mungkin seperti itu. Nah, kita ada JPY USD. JPY USD di monthly time frame juga ini clear, dia terlihat breakout di monthly time frame. Lalu kita breakdown ke weekly time frame. Nah, di weekly time frame ini saya agak janggal sedikit karena melihat bearishnya ini sangat strong dan tidak sehat. Dia belum pullback, dia belum memiliki struktur bearish yang sehat. Jadi harapannya buat si JPY USD, dia bakal membuat lower high di daily time frame atau di weekly time frame. Jadi dia potentially bakal ngetes lagi si area resisten ini yang sebelumnya adalah support kuat dari si Jepang USD yang sudah di break. Minimal dia buat lower high ke area tersebut. Setelah itu kalau dia mau lanjut turun atau reverse, kita bakal menunggu. Nah, di sini di weekly time frame kita nggak ngelihat adanya lower high, adanya koreksi. Dia cuma bergerak impulsif yang tidak sehat banget. Jadi saya bakal nunggu adanya koreksi buat si Jepang USD. Dan kebetulan juga di 8 jam time frame, di sini dia masih potentially membuat falling wedge, yang mana dengan adanya falling wedge ini dia bisa didorong untuk melakukan koreksi. Cuman di sini dia syaratnya harus breakout dulu di area resisten terdekat ini, baru dia bisa melanjutkan kenaikannya. Selama dia nggak break dari area ini, mungkin ada potensial dia bakal lanjut lagi turun. Kita nunggu ini break, trendline break. Sepertinya potensial buat lawan-lawannya itu bearish dan buat si Jepangnya bullish. Oke, next kita ada USD JPY. USD JPY. Nah, USD JPY kemarin saya sempat share ini di grup, di area resisten trendline ini saya sempat share potentially dia bakal bearish, dan kalau kita lihat di sini dia sudah mulai respect terhadap trendline. Jadi ini potensial dia membuat rising wedge, dan kalau kita lihat penurunannya di sini sekitar 196 pips. 196 pips dari area yang saya mention. Nah, di sini ada sebuah support. Oke, di sini ada sebuah support yang masih di respect oleh USD JPY. Nah, kalau kita lihat high dari USD JPY, itu high-nya masih berada di 135. High masih berada di 135, dan yang paling dekat itu ada di 133.900. Jadi potentially kalau misalkan area ini nggak bisa di break, dia ada potensial ke 133.900 yang paling dekat. Tapi kalau misalkan area ini dia membuat koreksi di area ini,
ada potensial dia buat breakout trend line, dan ketika trend line ini di break dia berpotensi turun sampai ke area 121. Jadi ini potensially 900 pips sampai 1000 pips kalau misalkan ini valid. Kita tinggal nunggu confirmnya dari si USD JPY. Nah, kalau dari 1 hour time frame di sini mungkin dia ngebuat corrective movement ya. Di sini mungkin dia mau mencoba membuat flag. Tinggal menunggu flag ini valid atau enggak. Kalau misalkan flagnya valid berarti dia bakal naik mencari area ini lagi, berarti turun break retest. Yang mau eksekusi di area retest itu boleh gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah pullback di area ini berarti kita punya risk to reward yang cukup bagus buat si USD JPY. Mungkin target pertamanya kita bisa ambil di area support terdekat. Next target supportnya juga, berarti target terakhir juga di area support yang ini. Nah, jadi potensialnya buat si USD JPY ini bagus banget. Jadi agak sedikit kolerasi yang dimana JPY USD nya membentuk falling wedge dan USD Jepang ini membentuk rising wedge, dan juga di sini dia sudah reject ya di area trend line. Tinggal menunggu validasi. Di sini kita bisa gain potentially 800 pips, 850 pips, dan risk to rewardnya 1:10. Oke, ini untuk USD JPY. Next ada CAD JPY. CAD JPY seperti biasa di sini. CAD JPY di sini juga berpotensi membentuk sebuah flag. Oke, di sini dia sudah ada impulse. Sekarang mungkin dia membentuk korektif atau correction. Nah, di correction ini kita bisa menunggu di area high, di area resistance untuk short selling ya. Short sellingnya di area resistance. Kenapa? Karena di sana bakal ngasih kita stop loss yang lebih tipis. Nah, kalau kita lihat dari area Fibo, titik lower high-nya berada di 1011767. Oke, 1011751 ya. 1011751 bisa kita buatin zone sampai di 102230. Jadi kalau misalkan si area base ini di break naik, berarti di sini masih ada area supply yang bakal dituju oleh si KJPY. Jadi belum berarti kalau misalkan dia break naik, dia bakal lanjut naik. Itu. Jadi potentially dia bakal respect sama area tersebut. Nah, contoh di sini saya punya trade ya. Di sini ada trade 1, trade 2 yang masih saya hold. Masih saya hold itu sekitar 200 pips sudah running. Saya ada 3 trade yang masih di hold. Nah, kenapa saya memberanikan diri entry di area ini? Karena area ini masih memasuki area supply zone. Jadi saya eksekusi di sini. Nah, ketika dia break juga saya eksekusi lagi. Jadi kalau kita ngebuat plan itu kita harus punya 2 plan lah minimal. Jadi kalau misalkan dia break sini gimana, kalau dia nggak break gimana, dan kalau misalkan dia break gimana, itu kita harus paham di sana. Oke, untuk si KJPY potensial dia membuat flag. Yang pertama, yang kedua, kalau misalkan area base-nya ini di break, berarti di sini masih ada zona supply yang ngebuat dia kencang turunnya nanti. Nah, ketika area ini di break ke atas, baru kita change strategi. Mungkin kalau misalkan area zona-zona ini yang saya buat di break, ada potensial dia ke area trend line, karena di sini dia belum tertouch di area trend line. Kalau misalkan dia ke area trend line, kita bisa menunggunya di area trend line atau kita bisa follow untuk buy-nya nanti. Nah, untuk sementara view yang saya lihat dari 1 hour time frame, dia masih sanggup untuk melanjutkan penurunan. Oke, ini untuk KJPY. Lalu ada si Euro Jepang. Paper Jepang ini akan saya update terus.
Nah, si Euro Jepang kalau dari One Hour Time Frame dia sudah terlihatnya breakout dari area trendline. Terus di sini dia tiba-tiba ada impulsif bullish ya di sini, dan ada potensial dia membuat flag buat si Euro Jepang. Nah, kemarin saya forecast dia bakal turun dari area 618 ini. 618 ini saya sempat share di grup juga. Nah, target berarti kalau kita lihat ini sudah sempat running sekitar 140 pips, 146 pips. Ini sudah sempat running. Cuman di sini dia masih ada potensi juga buat naik. Jadi di sini saya masih punya zone di sini. Belum dihit sama dia, kita tinggal nunggu. Kalau misalkan dia naik lagi ke zone ini dan masih kuat untuk naik, berarti last zone itu kita punya di area ini, di garis oranye. Last zone nih, kita punya last zone supply. Supply di sana, kalau misalkan dia masih kuat untuk naik, zone supply berada di area tersebut. Terus kalau dari Fibo kita ambil 1618 berada di 138. Nah, balik lagi ini kalau dia breakout dari area trendline dan di pullback di sana. Jadi kalau misalkan dia break lalu dia pullback sini, ada potensial dia buat bullish. Tapi kalau dia nggak punya break retest seperti ini, berarti ini masih akan menjadi zona yang dimana kalau misalkan si Euro Jepang ini naik dan masih kereject di area ini, berarti ini merupakan area yang cukup kuat dan ada potensial dia lanjut membuat struktur bearishnya, yaitu dia membuat lower low. Oke. Ini untuk si Euro Jepang. Tapi kalau misalkan di area ini dia di break retest, berarti ada potensial dia ke 139. Lalu next pair dan the last for forex yang saya pantau. Di sini saya ada mantau EuroCAD. Nah, EuroCAD ini sepertinya saya sudah sempat review di monthly market review sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari 8 jam time frame, di sini dia memiliki struktur bearish yang cukup rapi. Lalu di sini kita punya struktur pattern ya. Mungkin dia bakal ngebuat falling wedge di sini. Oke, di sini kita bisa lihat si EuroCAD. EuroCAD kalau kita lihat dia sempat break dari area support di sini, tapi ketika dia break dibalas dengan impulsif. Nah, lalu di sini ketika dia punya impulsif, kita bakal mencari titik di mana dia bakal membuat higher low. Nah, kita bakal menunggu higher low, terus kita turunin ke hour. Kita mark zone dari 05 sampai 06. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di area ini dia rejection ya, di area 1.38418 ini dia rejection. Ada potensi di sini adalah titik pembuatan higher low-nya dia. Di sini titik pembuatan higher low, which mean di sini dia bakal reject di area ini, baru dia melanjutkan kenaikan. Minimal dia bakal mencari area trendline. Yang terdekat ini. Nah, kalau misalkan di area trendline itu dia nggak bisa break, ada potensi turun lagi sekali. Setelah itu mungkin dia bakal mencari area trendline yang di sini.
karena ini sudah saya pantau sekitar 1 bulan lebih dan dia masih di range ini aja, membuat corrective movement yang menandakan ini dia bakal bearish. Dan ditambah juga di sini dia tertahannya di area support dari weekly time frame. Nah, di area support ini dia selalu reject. Kalau teman-teman lihat di area support ini dia selalu di reject ini di weekly time frame, dan trennya memang dia masih bearish trend. Kemarin kalau kita zoom out di sini dia habis breakout dari trend line, dia ngebuat struktur bearish di sini dan dia masih tertahan di area. Nah, di area ini sini kan ada 2 pantulan, dia masih tertahan di situ. Untuk tren masih bearish, cuman kalau kita lihat dari potensial yang ada di sini, ada potensial dia membuat higher low, dan juga kalau misalkan area yang tadi kita mark itu di break, berarti dia nextnya bakal ngetes lagi di area trend line. Tapi harapannya sih dia bakal bullish sih, karena di sini sudah ada impulsif banget pergerakannya dia. Terus dia juga break trend line di sini. Dia buat DBW. Sini zone-nya dia, kalau misalkan dia di sini di reject, ada potensi dia bulls. Oke, ini untuk si Eurcat, dan itu adalah the last pair buat kita. So buat teman-teman yang udah nonton Money Market Review, jangan lupa di subscribe YouTube Frontline.co, biar kalau teman-teman nggak punya watchlist bisa nonton aja setiap hari Senin atau Selasa. Okay, thank you for watching. See you on the next video.